Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di Ruang Zaki Channel. Kali ini gue akan ngebahas tentang sebenarnya apa perbedaan dari badan usaha dan badan hukum. Tapi sebelum kita bicara soal badan usaha dan badan hukum, ada juga yang kemudian kita kenal sebagai usaha perorangan. Jadi lu nggak perlu daftarin itu ke pengadilan atau lu daftarin itu di Kementerian Hukum dan HAM, tapi lo tetap bisa berbisnis tanpa bicara tentang badan usaha dan badan hukum. Itu yang disebut dengan usaha perseorangan. Ketika lo misalnya buka catering, atau ketika misalnya ada ibu-ibu yang buka warung ya, sehingga dia ketika memodali bisnisnya, beli belanjaan untuk dia tempatkan di warung, keuntungan yang masuk untuk dirinya dan kerugian yang timbul juga menjadi tanggung jawab dirinya, karena dia memang menjadi entitas sendiri yang kemudian bertanggung jawab atas semuanya, baik keuntungannya maupun juga kerugiannya. Itulah usaha perseorangan. Lalu bagaimana kemudian kita membedakan antara badan usaha dan badan hukum? Di Indonesia memang unik, berbeda dengan di luar negeri. Ketika kita bicara beyond Indonesia, sebenarnya mereka tidak membedakan antara badan hukum dan badan usaha. Tetapi di Indonesia kita mencoba membedakan itu, walaupun dalam beberapa prakteknya ya seringkali ada kemiripan antara badan usaha dan badan hukum. Yang pasti adalah ketika kita bicara tentang badan usaha, maka tanggung jawabnya itu dia berbeda dengan badan hukum, terutama apabila kemudian muncul soal kerugian di perusahaan itu ya. Ketika kita bicara soal badan usaha, maka antara aset perusahaan dengan aset pribadi itu dicampur, teman-teman sekalian. Jadi ketika kemudian ada pihak ketiga yang menggugat tentang kerugian tertentu dari sebuah perjanjian bisnis, maka otomatis perusahaan tersebut, para pemiliknya itu dipastikan harus siap untuk menanggung kerugian sampai ke aset kekayaan pribadi. Jadi tidak hanya kemudian ditunjukkan pertanggungjawaban itu pada aset perusahaan saja, tetapi aset pribadi dari para pemilik badan usaha itu juga harus siap-siap untuk menanggung resiko itu. Nah, sementara badan hukum memisahkan antara aset perusahaan atau kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi. Sehingga ketika kemudian terjadi kerugian, maka pertanggungjawaban itu hanya sebatas pada saham yang dimiliki ya, dan tidak bisa kemudian ya di atas kertas dia bisa menembus pada kekayaan pribadi ya. Nanti di video lainnya kita akan bicara tentang asas-asas yang kemudian memungkinkan juga untuk kita bisa menembus ya kekayaan pribadi dalam konteks ya meminta pertanggungjawaban kerugian pada konteks badan hukum. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita bicara tentang klasifikasi apa saja sebenarnya badan hukum itu sendiri, kita sudah sangat familiar dan sering mendengar, antara lain adalah perseroan terbatas atau PT ya. Lalu ada yang disebut dengan yayasan, lalu ada koperasi, ada badan usaha milik negara, ada badan usaha milik daerah, dan yang terbaru adalah badan usaha milik desa. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam konteks PT ya, di Undang-Undang 40 tahun 2007 dikatakan bahwa modal dasar yang harus disiapkan oleh founder untuk mendirikan sebuah PT adalah 50 juta rupiah, di mana paling sedikit 12,5% itu ditempatkan dan disetor. Pertanyaannya, gimana kalau kemudian saya punya sebuah aset gedung gitu ya, yang nilainya miliaran rupiah, lalu kemudian saya jadikan modal dasar pendirian PT? Apakah bisa? Jawabannya tidak bisa. Jadi yang dimaksud dengan modal dasar dari PT adalah cash, uang.
sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya, pengesahan dari badan hukum ini diselesaikan di Kementerian Hukum dan HAM, baik itu PT, yayasan, koperasi, hingga BMN, BUMD, dan juga badan usaha milik desa. Kita tahu bahwa koperasi sudah diatur di dalam Permenkumham nomor 14 tahun 2019, di mana pengesahannya dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM, ketika kemudian semua sistemnya sudah dilakukan dengan online single submission. Yang berikutnya, teman-teman sekalian, adalah badan usaha. Kita kenal ada CV, ada firma, ada persekutuan perdata. Dan dari badan usaha ini, sejak keluar peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, maka CV, firma, persekutuan perdata tidak lagi kemudian pendaftarannya dilakukan melalui pengadilan negeri, melainkan semuanya sudah berubah dengan online single submission, yaitu melalui Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu tadi teman-teman sekalian, apa sebenarnya perbedaan dari badan usaha dan badan hukum. Jangan lupa follow Instagram gua di @rezaezaki, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya.